Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia kali ini akan bertempur di ajang berbeda setelah kita melihat tim senior di kualifikasi Piala Dunia. Sekarang kita kembali ke Piala AFF yang kini menjadi memiliki nama ASEAN Cup atau ada embel-embel sponsornya lah gitu ya. Dan kita tahu bahwa Piala AFF ini sesungguhnya bahkan pada 2022 lalu kita sebenarnya masih berambisi untuk jadi juara. Karena prestasi terbaik kita yaitu runner up. Dan sekarang nuansanya agak berbeda karena kita mengirimkan timnas U22. Kita tidak lagi mengirimkan pemain-pemain senior karena jadwalnya ini tidak bisa sinkron dengan jadwal klub karena ini tidak masuk agenda FIFA. Dimulai dari 8 Desember sampai 5 Januari 2025. Jadi susah. Nah, kembali ke Timnas Indonesia kali ini yang mayoritas dihuni oleh U22. Kita mendapatkan angin segar karena setelah digadang-gadang Rafael Struijk tidak bisa gabung, akhirnya Rafael Struijk bisa gabung dengan skuad Timnas Indonesia. Dia juga masih muda. Hampir sama dengan pemain-pemain lainnya. Dan kita berharap ini benar-benar menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Tapi bagaimana kira-kira debut Rafael Struijk di Piala AFF? Kita tahu bahwa Rafa ini total sudah mencetak sekitar 6 gol ya bersama timnas. Dia saat ini sudah memiliki 18 caps dengan timnas Indonesia sejak 2023. Dinaturalisasi 2023, debutnya lawan Palestina. Dan dia sudah mencetak 6 gol di berbagai kelompok umur. Di U20 pernah ya diuji coba, terus di U23 3 gol, dan di timnas senior 2 gol, yaitu saat lawan Bahrain. Bagaimana kira-kira pengaruh Rafael Struijk? Nah, kalau dilihat dari statistiknya, Rafa ini pemain yang disebut hebat juga tidak nanggung ya. Karena gol-golnya tidak begitu banyak. Terus penampilannya juga kerap menuai kritikan karena dia ini pemain yang sering kehilangan bola. Tapi dia punya kelebihan yaitu kecepatan. Nah, Sintayong sendiri, walaupun di mata publik Rafael Struijk ini kurang maksimal gitu ya, pro dan kontra gitu, tapi di mata Sintayong, Rafa adalah pilihan terbaik di posisi striker untuk saat ini sebelum striker baru datang. Kita tahu Dimas Derajat, Ramadan Sananta mental dengan Rafael Struijk. Selalu nyaris 90 menit dimainkan oleh Sintayong. Ini tandanya bahwa Sintayong tahu betul bagaimana potensi Rafael Struijk. Dan menurut saya, penampilan Rafael Struijk di Piala AFF bakal jadi ajang pembuktian dia. Bakal jadi ajang untuk mengasah ketajaman dia. Kebetulan lawan-lawannya dalam tanda kutip tidak terlalu sulit ya. Kita akan melihat bagaimana Rafael Struijk ini bisa memperlihatkan ketajamannya dengan timnas Indonesia di Piala AFF. Dan tentunya tak cuma gol tapi harus membantu kemenangan. Kita tahu bahwa dia ini punya kecepatan dan melawan Laos, melawan Myanmar, dan juga melawan Vietnam, dia diharapkan bisa perform di penampilan teratasnya. Di klubnya, di Brisbane Roar, dia juga mulai mendapatkan tempat dari pelatih dan mulai mendapatkan menit bermain. Ini sebuah peningkatan dibandingkan dia bertahan di ADO Den Haag U21. Nah,
kembali ke Rafael Struijk, potensinya seperti apa? Menurut saya dia akan jadi pemain yang cukup berbahaya di depan gawang lawan. Utamanya lawan-lawan tim lemah. Dia diharapkan bisa perform terbaik. Laos dan Filipina itu lawan kita di kandang. Sedangkan di laga tandang melawan Myanmar dan Vietnam, dia juga diharapkan bisa perform. Karena seperti kabar terbaru, dia bisa hadir pada 8 Desember atau 1 hari menjelang pertandingan melawan Myanmar. Nah, terkait dia main atau tidak itu tergantung game plan Sintayong. Tapi dilihat dari kondisi yang ada ya, kalau memang Rafael Struijk bugar, saya yakin dia langsung dimainkan. Dan tentunya dia akan tandem dengan Hoki Caraka. Kalau tidak ada Rafael Struijk memang cukup riskan ya. Di depan itu yang murni striker cuma ada 3. Hoki Caraka, Arkan Kaka, dan Ronaldo Kuate. Untung saja Rafael Struijk datang. Ini membuat skema Sintayong kemungkinan besar bisa berjalan. Dan tentunya kehebatan Rafael Struijk harus dibuktikan lagi karena tidak bisa hanya melihat lawan. Dia harus dibuktikan lagi karena di kualifikasi Piala Dunia putaran 3 melawan tim-tim berat, dia kekurangannya yaitu duel 1 lawan 1, sering kehilangan bola. Umpan belum akurat. Jadi ini momen bagi dia untuk memperbaiki kualitas permainannya. Dan tentunya ketajaman Rafael Struijk harus ditunjang oleh pemain di lini tengah. Ada Marcelino, ada Janadin Paris, Arkan Fikri, ada Rivaldo Eneiro, ada Vitor Detan, ada Afrianto Nico. Menarik. Saya antusias melihat permainan timnas nanti di Piala AFF. Pemain-pemain dengan spirit muda, dengan kecepatan, Afrianto Nico, Vitor Detan, Janadin Paris yang sudah lama tidak kita lihat. Semoga memberikan umpan-umpan manis untuk Rafael Struijk untuk diselesaikan di depan gawang. Dia harus membuktikan karena lawannya lebih mudah dibandingkan kualifikasi Piala Dunia. Inilah kesempatan dia untuk perform. Dan momen ini, Piala AFF 2024, dijadikan untuk pemanasan bagi dia jelang laga ke-7 di putaran 3 pada Maret tahun depan. Karena dia akan mendapatkan saingan yaitu oleh Romania dan tentunya dia benar-benar harus perform. Karena kalau tidak, dia bisa saja tersingkir. Demikian teman-teman ulasan saya soal Rafael Struijk. Semoga dia benar-benar gacor di Piala AFF 2024. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.